Oke, di kesempatan kali ini saya bakal share kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana caranya kita untuk konfigurasi MikroTik hotspot rumahan. Jadi teman-teman jangan di skip, silahkan tonton sampai selesai. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, karena modul IndiHome-ku ada di lantai ini, jadi untuk settingan MikroTik pertama itu teman-teman harus melihat modem IndiHome-nya. Kan di sini saya menggunakan jaringan IndiHome atau modem IndiHome. Teman-teman harus tahu dulu bahwa untuk kabel LAN yang akan kita sambung ke MikroTik itu menggunakan Ether 1 seperti ini teman-teman ya, kita sambung ke Ether 1. Nah, untuk kabel LAN yang saya gunakan itu cukup panjang karena di lantai ini tempat modem IndiHome-nya, sedangkan saya setting di bawah, jadi kabelnya seperti ini. Sebenarnya ini merupakan kabel LAN untuk TV yang saya gunakan untuk melakukan settingan pada MikroTik. Nah, ini teman-teman. Jadi kabel LAN-nya itu ini dan MikroTik-nya ada di sini. Nah, untuk MikroTik yang harus kita ketahui bahwa untuk Ether yang digunakan pada MikroTik itu harus digunakan pada Ether 1 atau di Ether internet. Nah, terus yang Ether 4, karena di sini saya menggunakan MikroTik RB941, jadi dia hanya ada 4 port. Untuk port bagian 4 ataupun LAN saya gunakan untuk sambungan ke laptop seperti ini teman-teman. Saya gunakan untuk sambungan ke laptop. Terus untuk ini kabel TV ya, untuk ini merupakan power adapter, ini untuk sambungan ke listrik agar MikroTik dapat aliran listrik. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin melakukan settingan pada MikroTik. Dan langkah selanjutnya itu kita harus download aplikasi Winbox. Oke, kita menuju ke komputer ataupun laptop. Di kesempatan kali ini saya bakal bagikan kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana cara kita untuk setting MikroTik dengan keperluan hotspot ataupun untuk membuat atau membangun jaringan RTRWNet. Nah, untuk settingan MikroTiknya silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus siapkan dulu Winbox. Ini Winbox kita harus siapkan. Nah, untuk link download Winbox-nya nanti saya bakal bagikan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik nanti link yang ada di deskripsi. Nah, tapi di sini saya bakal bagikan dulu tutorialnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan aplikasi Winbox-nya. Kita tulis saja mikrotik.com seperti ini, mikrotik.com. Nah, seperti itu kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk mendapatkan beberapa software maupun aplikasi untuk keperluan MikroTik itu teman-teman bisa dapatkan semua di sini. Nah, di sini kita masuk ke software ya, hardware. Di sini semua teman-teman bisa dapatkan. Nah, namun di sini kita ini ada semua ya.
Nah, untuk mendapatkan aplikasi Winbox, kita masuk ke software. Jadi, ini ada Winbox. Nah, ini ada 3,24, versi 3,24, 64 bit sama 32 bit. Jadi, teman-teman mau download yang 32 bit, yang 64 bit. Jadi, ini versi terbaru 324. Nah, untuk download bisa teman-teman langsung klik saja. Namun di sini saya tidak memperlihatkan bagaimana cara downloadnya, saya hanya memperlihatkan di mana tempat kita mendownload aplikasi Winbox-nya. Karena aplikasi Winbox saya sudah sediakan, jadi kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Nah, kita masuk ke Winbox. Di sini saya menggunakan Winbox 64 bit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah tampilan Winbox seperti ini, kita login admin, terus kita masuk dengan MAC address. Karena di sini juga kita bisa masuk melalui IP address, tapi saya menggunakan MAC address. Jadi di sini kita klik MAC address-nya, terus di sini admin. Di sini password dikosongin karena saya belum menggunakan password, saya belum setting passwordnya. Nah, kita connect. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk Mikrotik ini saya sudah setting, jadi untuk mengembalikan ke tampilan awal itu saya harus reset dulu Mikrotik ini. Jadi kita reset dulu, reset configuration. Nah, kita reset dulu untuk kembalikan Mikrotik ini ke mode awal. Jadi di sini saya bakal setting ulang tentang Mikrotik ini. Nah, untuk Mikrotiknya saya menggunakan Mikrotik RB941. Jadi bisa teman-teman tunggu sampai reboot kembali untuk aplikasi Winbox-nya. Nah, ini sudah reboot. Kita tunggu sampai muncul IP address di sini. Nah, ini IP address-nya sudah muncul. Terus ini IP bawahan daripada Mikrotik 192.168.88.1. Jadi ini merupakan IP bawahan daripada Mikrotik. Dan terus ini MAC address-nya. Kita masuk terus dengan login admin, password dikosongin. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ketika ingin login ke Mikrotik yang belum dilakukan settingan atau belum dilakukan konfigurasi pada Mikrotik tersebut, teman-teman bisa masuk dengan mengklik MAC address-nya, terus login atau name-nya itu kita kasih nama admin, terus password kita kosongin. Nah, langsung kita connect. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini karena Mikrotik ini saya habis reset, jadi kita remove. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah masuk ke interface. Di sini ada interface. Kita ubah dulu namanya. Nah, ini lagi reboot. Kita masuk kembali. Nah, kita ubah namanya. Untuk Ether 1 kita, karena seperti yang dilihat tadi bahwa Ether 1 itu kita gunakan untuk menyambungkan ke akses internet yang didapat dari modem IndiHome. Jadi untuk Ether 1 kita pilih, kita tulis dengan nama internet, terus oke. Ether 2 kita beri nama hotspot. Oke. Ether 3 kita beri nama hotspot. Oke. Ether 4 kita beri nama hotspot. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk WLAN
Sini belum diaktifkan. Untuk mengaktifkan WLAN-nya kita masuk ke wireless. Nah, WLAN ini kita aktifkan. WLAN ini kita aktifkan. Nah, karena WLAN ini fungsinya itu untuk menggunakan mikrotik nantinya itu bisa menjadi akses point untuk memancarkan sinyal tanpa menggunakan akses point tambahan. Jadi kita aktifkan WLAN-nya. Terus langkah selanjutnya adalah membuat bridge. Untuk bridge ini fungsinya adalah untuk membuat penggolongan ataupun menggabungkan di antara port-port tersebut. Ini juga bisa ibarat di dunia nyata itu ibarat sebuah jalanan yang menghubungkan penghubung. Nah, kita buat bridge. Untuk bridge 1 yaitu internet. Oke. Bridge 2. Bridge 2 itu untuk kita hapus saja hotspot. Nah, seperti itu. Kita ubah juga ini menjadi internet. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke port. Pertama, untuk Ether 1 adalah internet, maka bridge yang digunakan adalah bridge internet. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah Ether 2 untuk bridge hotspot. Oke, seperti itu teman-teman, sampai ke Ether 4, terus Ether 3 kita pilih hotspot. Oke, lanjut Ether 2, Ether 3, Ether 4, lanjut ke hotspot ya. Menuju ke hotspot. Oke, terus WLAN juga. Kita connect kembali, terus ke WLAN juga. WLAN 1 ke hotspot. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita buat bridge, langkah selanjutnya adalah masuk ke IP. Setelah membuat bridge, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke IP address. Masuk ke address list. Di sini kita membuat IP address. Misalkan di sini untuk bridge hotspot saya menggunakan 10.10.10.1/24. Nah, terus di sini kita pilih, karena kita sudah buat bridge, maka yang kita pilih adalah bridge hotspot. Jadi seperti itu teman-teman. Terus kita komen di sini hotspot. Oke. Terus kita apply. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk IP untuk hotspot kita sudah buat, maka langkah selanjutnya adalah kita coba ping dulu. Nah, terminal.
ping 10.10.10.1. Nah, ini menandakan bahwa IP dari 10.10.10 yang kita gunakan pada hotspot itu sudah mendapatkan akses internet. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke DNS. Kita masuk ke IP, terus kita buat DNS. Kita gunakan DNS 8.8.8.8. Kita tambah lagi ketika teman-teman ingin menambah 8.8.4.4. Oke. Terus jangan lupa allow remote request. Oke. Nah, DNS-nya sudah kita buat. Maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke IP, terus membuat DHCP client. Nah, di sini kita akan membuat DHCP client. Nah, untuk fungsi dari DHCP client ini untuk mendapatkan IP dari modem atau dari akses internet. Jadi kita gunakan bridge internet ya. Kita gunakan port 1. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan bridge, jadi teman-teman harus menggunakan port 1 ataupun Ether 1. Karena akses internet yang didapat oleh Mikrotik itu menggunakan port 1 yang disambungkan ke modem IndiHome. Oke. Nah, ini menandakan bahwa Mikrotik kita itu sudah mendapatkan IP dari modem IndiHome. Dia sudah mendapatkan IP 192.168.1.10. Nah, kita coba cek ping apakah Mikrotik ini sudah bisa digunakan untuk akses internet. Ping google.com. Kita coba. Nah, ini menandakan bahwa Mikrotik kita itu sudah mendapatkan akses internet dan sudah bisa digunakan untuk membuka Google ataupun Facebook. Ini sudah bisa digunakan untuk mengakses internet. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke firewall. Nah, untuk di sini kita pilih NAT, terus plus. Nah, untuk bagian general itu kita pilih srcNAT, terus kita pilih out interface-nya itu menggunakan internet. Ini bridge internet. Terus action kita pilih masquerade. Jadi seperti itu saja untuk settingan dari NAT, firewall NAT. Nah, oke. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat hotspot. Jadi langkah selanjutnya itu kita masuk ke IP, terus hotspot. Kita membuat hotspot. Nah, sini kita buat hotspot. Kita pilih hotspot stop. Jadi untuk membuat hotspot itu cukup mudah, seperti ini saja.
masuk ke IP, terus hotspot stop. Kita pilih. Nah, untuk di sini hotspot interface-nya itu kita pilih bridge hotspot. Karena kita sudah buat bridge, jadi kita hanya menggunakan bridge saja, kita tidak menggunakan ether. Karena semua ether itu mulai dari ether 2 sampai ke 4 itu sudah terhubung ke dalam satu bridge. Jadi kita tidak perlu lagi pilih ether 1, ether 2, ether 3, tidak. Sini langsung kita pilih bridge hotspot, next. Nah, ini merupakan IP daripada hotspot. Coba kita cek IP address. Nah, kita lihat bahwa ini merupakan IP daripada IP hotspot yang sudah kita buat tadi. Seperti itu, kita simpan saja address listnya di sini. Terus kita next. Nah, di sini artinya IP yang digunakan daripada yang dikeluarkan oleh MikroTik itu mulai dari 10.10.10.2 sampai dengan 254. Nah, jadi karena saya tidak mau membuat IP yang bertabrakan, karena ketika kita menambahkan jaringan WiFi itu bisa saja nanti bakal bertabrakan. Dan untuk mempermudah kita melakukan settingan pada IP MikroTik itu, saya pilih di sini 10. Jadi 10.10.10.10. Jadi mulai dari 10 sampai 254. Oke, itu IP yang dikeluarkan oleh MikroTik ya. Setelah itu kita next, terus select sertifikatnya itu kita non saja, terus kita next. Nah, DNS servernya biarkan saya begitu. Terus DNS name, ini DNS name itu fungsinya adalah menggantikan daripada IP dari MikroTik ketika kita melakukan pencarian di internet, misalkan di Google Chrome ataupun Opera Mini, itu tinggal kita panggil junudi.net. Next, terus kita buat password login. Jadi sini loginnya nanti username itu admin, terus password admin, seperti itu. Jadi nanti bakalan di tampilan login itu, untuk login pertama itu kita menggunakan username admin dan password admin seperti ini. Oke, next. Nah, ini menandakan bahwa hotspot yang kita buat itu sudah sukses. Nah, untuk mengecek apakah hotspot yang kita buat itu sudah berjalan atau tidak, kita lihat masuk di QoS. Nah, dia bakal tampil di sini. Jadi ini menandakan bahwa hotspot yang kita buat itu sudah berfungsi. Nah, langkah selanjutnya adalah menuju ke IP, terus kita masuk ke DHCP server. Nah, di sini sudah ada DHCP servernya seperti ini. Terus kita lihat apakah dia tersambung atau tidak. Nah, kita coba dulu cek di ARP. Jadi di bagian ARP list ini, di sini merupakan tampil semua MAC address yang terhubung di MikroTik. Nah, di sini bisa kita cek, misalkan ini merupakan MAC address daripada laptop saya. Nah, bisa kita coba cek di sini, masuk kembali, terus ke DHCP server. Belum tampil, kita coba reboot. Ini mana ya, sistem, terus reboot.
kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai tampil MAC address-nya. Tunggu beberapa menit. Kita tunggu beberapa menitnya. Ini sudah tampil MAC address-nya. Kita masuk kembali, connect. Nah, ini merupakan address list. Kita coba masuk ke ARP kembali. Nah, ini merupakan IP MAC daripada laptop saya. Terus langkah selanjutnya adalah kita masuk kembali ke hotspot. Kita masuk kembali ke hotspot, terus ke server profile. Nah, di sini untuk HTML ini dia untuk tampilan loginnya itu dia menggunakan hotspot. Bisa dilihat di sini di file. Nah, dia menggunakan ini hotspot ya untuk tampilan loginnya. Jadi ketika teman-teman ingin mengganti daripada tampilan login dari Mikrotik, teman-teman bisa ganti juga di sini sesuai dengan nama file daripada tampilan login teman-teman. Seperti itu. Terus di sini login kita atur, TTP pubnya kita aktifkan, MacCoki kita aktifkan, terus oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk ke wireless. Kita buat Mikrotik ini bisa memancarkan akses internet, bisa menjadi akses point juga. Nah, di sini kita pilih, kita pilih saja access point. Kita pilih saja WLAN. Terus di sini kita pilih mode AP Brick. Ini merupakan access point. Nah, untuk tampilan SSID-nya atau yang bakal tampil nanti di HP ataupun di komputer ketika kita membuka WiFi, itu saya beri nama internet rumahan. Seperti ini, internet rumahan. Oke, kita apply terus oke. Nah, seperti itu saja teman-teman. Jadi bisa kita cek. Kita coba connect menggunakan handphone. Kita lihat dulu di bagian WiFi. Nah, ini sudah tampil di sini. Karena kita tadi memberikan penamaan atau SSID dengan nama internet rumahan. Jadi di sini sudah tampil jaringan WiFi dengan nama internet rumahan. Kita coba connect. Nah, ini sudah tampil. Ini merupakan tampilan login daripada Mikrotik yang sudah kita setting hotspotnya. Nah, ini merupakan tampilan login sederhana ataupun default dari Mikrotik, tampilan login bawahan daripada Mikrotik. Jadi tampilan login ini bisa juga kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Tapi nanti bakal saya share kembali video-videonya bagaimana cara kita untuk mengubah tampilan login daripada Mikrotik. Jadi tunggu saja video-video selanjutnya. Nah, kita masukkan nama sesuai yang kita buat tadi, yaitu admin,
terus password admin. Oke. Nah, ini sudah terhubung ke jaringan internet. Kita coba cek dengan masuk ke YouTube. Nah, ini sudah tersambung ke YouTube. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita untuk membuat settingan atau mengkonfigurasi MikroTik untuk keperluan hotspot seperti itu. Karena tadi kita sudah membuat domain dengan nama jinudi.net, jadi selain bisa kita akses atau masuk ke loginnya menggunakan tampilan ataupun menggunakan tampilan wifi langsung, kita juga bisa nge-share melalui misalkan aplikasi Google, misalkan Google atau Google Chrome ataupun aplikasi internet lain, tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi kita juga bisa mengakses melalui aplikasi Google Chrome dengan mengunjungi domain ataupun alamat domain yang kita sudah berikan tadi dengan nama jinudi.net. Tapi syaratnya di sini internet kita ataupun jaringan wifi kita sudah terhubung di internet rumahan. Kita harus hubungkan dulu di internet rumahan. Tapi ketika kita misalkan hubungkan di TV, contohnya dulu saya kasih contoh dulu. Misalkan saya hubungkan di TV. Saya hubungkan di TV. Terus di sini saya mau melakukan pencarian dengan mengetik jinudi.net. Misalkan seperti ini. Saya ketik jinudi.net. Saya masuk seperti ini. Saya klik pencarian. Nah, maka dia tidak bisa menuju ke tampilan login. Seperti itu. Jadi syaratnya adalah untuk masuk ke tampilan login itu kita harus menghubungkan terlebih dahulu jaringan kita ke internet rumahan seperti ini. Kita hubungkan dulu ke internet rumahan. Setelah itu kita menuju ke Google Chrome. Kita kembali ke Google Chrome tadi, baru kita ketik jinudi.net seperti alamat domain yang kita berikan tadi pada saat membuat hotspot. Kita masuk. Nah, dia bakal menuju ke jinudi.net ataupun di sini dia karena tadi kita sudah menyambungkan atau memasukkan alamat dengan alamat admin dan passwordnya admin. Jadi untuk statusnya di sini sudah login. Kita coba log off, login kembali. Nah, untuk tampilan loginnya seperti ini. Jadi selain kita bisa mengakses secara otomatis dengan menghubungkan jaringan wifi-nya, juga kita bisa nge-share melalui aplikasi internet seperti Google, Opera Mini, Music Browser ataupun Google Chrome, itu bisa semua. Nah, kita masukkan kembali admin, terus admin, passwordnya admin seperti tadi, login. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini fungsinya daripada alamat domain tadi yang kita isikan dengan nama jinudi.net itu fungsinya seperti ini. Dia dipakai untuk memanggil melalui aplikasi internet. Nah, bisa juga seperti ini,
Karena tadi seperti yang saya bilang di pembuatan hotspotnya itu, bahwa Ginody.net itu merupakan pengganti daripada alamat IP. Jadi bisa juga kita panggil 10, bisa juga kita panggil 10.10.10.1 juga kita panggil seperti ini. Nah itu dia langsung menuju ke link seperti ini, Ginody.net. Dia langsung menuju ke tampilan loginnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah hotspot sudah bisa digunakan, tampilan login juga sudah bisa digunakan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya mengamankan mikrotik kita. Karena mikrotik ini belum menggunakan nama ataupun loginnya itu menggunakan admin, terus passwordnya tidak ada, jadi sangat mudah orang-orang bisa tahu. Karena untuk tampilan default bagi mikrotik itu ataupun mode defaultnya belum melakukan settingan itu, untuk masuk ataupun login ke mikrotik tidak menggunakan password dan namanya itu ataupun loginnya itu menggunakan admin. Jadi ini harus kita ubah agar mikrotik kita orang tidak gampang masuk ke mikrotik kita, tidak gampang login ke mikrotik kita. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah masuk ke sistem, terus kita masuk dulu di mana ya, user dulu. Kita masuk ke user, terus kita masuk ke user, terus kita pilih terus usahakan grupnya itu full. Terus di sini password, oke, kita apply, terus terus yang admin ini kita nonaktifkan seperti itu. Jadi yang digunakan itu password yang kita baru buat. Jadi kita coba login kembali, kita reboot dulu. Yes, kita tunggu. Nah, ini sudah reboot. Kita cancel, kita tunggu sampai MAC address di sini muncul. Tunggu beberapa menit, jangan di skip ya. Oke, MAC address sudah muncul, jadi kita coba login. Nah, itu sudah tidak bisa, jadi kita menggunakan Ginody terus baru bisa login. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana caranya membuat password pada mikrotik. Nah, langkah selanjutnya itu kita masuk ke identity. Nah, untuk identity ini kita buat nama Ginody. Oke, jadi di sini sudah berubah menjadi Ginody. Jadi seperti itu saja teman-teman. Gimana caranya kita untuk mengganti password ataupun mengamankan mikrotik kita agar tidak gampang dimasuki. Karena bisa saja ketika kita tidak memberikan password ataupun mengganti username-nya,
teman-teman itu gampang saja untuk login, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mikrotik yang baru itu ataupun Mikrotik yang belum melakukan settingan apa-apa, untuk loginnya itu menggunakan admin, MAC address, dan passwordnya itu dikosongin, passwordnya itu kosong. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada di dalam channel ini, channel Ketika Bermakna, agar kita bisa saling berbagi pengetahuan. Dan untuk yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke?